Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di video pembelajaran PKWU kelas 11 Modul 1 Part 2 bersama saya Resa Andriani. Sebelumnya kita telah membahas tentang kerajinan dari limbah 2 dimensi. Sekarang kita menuju pada materi berikutnya, yakni sumber daya usaha, administrasi, dan pemasaran. Ketiga materi tersebut akan kita bahas secara lebih jauh. Oke, langsung saja. Yang pertama, ada sumber daya usaha. Tentunya, ketika kita ingin memulai sebuah usaha, ada beberapa sumber daya yang diperlukan. Di sini, ada 6M yang perlu diperhatikan sejak awal untuk mengelola bisnis yang efisien. Apa saja 6M tersebut? Mari kita lihat bagian berikut ini. Yang pertama, M-nya ada man atau manusia sebagai subjek atau pelaku usaha yang nantinya akan membutuhkan money. Yang kedua, sebagai sumber modal yang nantinya akan dipakai untuk membiayai material dan mesin sebagai alat dan bahan untuk menjalankan suatu usaha, yang nantinya material dan mesin ini diolah melalui sebuah metode atau metode tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk yang bisa diluncurkan ke market atau pemasaran. Jadi keenam ini saling berkaitan satu sama lain. Inilah bagian struktur kerjanya. Oke, mudah-mudahan sudah jelas dari bagian tersebut. Kita lanjut ke administrasi. Kita pasti sudah sering mendengar kata administrasi, tapi tahukah Anda apa pengertiannya? Baik, administrasi merupakan kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, agenda, dan yang bersifat teknis ketatausahaan. Bisa berbentuk surat, formulir, maupun laporan. Baik, kita bahas 3 hal dari sini. Ada persiapan, maksud tujuan, dan kegiatan administrasi. Langsung saja untuk yang pertama, persiapan administrasi memiliki fungsi. Yang pertama ada penyetaraan tujuan dengan beban kerja. Kedua, pekerjaan terbagi secara efektif. Yang ketiga, mempermudah sistem manajerial. Yang keempat, perusahaan lebih terarah, dan tentunya yang kelima akan menjadi efisiensi waktu. Sehingga dengan adanya administrasi, kegiatan usaha lebih terencana. Selanjutnya, maksud dan tujuan administrasi ini memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya mendapatkan informasi proses bisnis perusahaan. Yang kedua, diperoleh data yang akurat untuk pengambilan keputusan apakah usahanya berlanjut atau tidak. Nah, selanjutnya ada penyusunan program franchise. Bila usaha yang pertama sudah berjalan lancar, bisa membuka cabang di lain tempat. Selanjutnya, untuk mengetahui kerja perusahaan, kinerjanya baik atau tidak. Ada juga untuk memperlancar proses antar bagi dalam pekerjaan. Adapun untuk kegunaannya, di sini ada 3, alat bukti catatan, alat manajemen laporan, dan penilaian catatan beserta laporan. Dari 3 kegunaan ini jelas sangat bermanfaat untuk proses memulai usaha. Baik, selanjutnya kawan-kawan, untuk kegiatannya sendiri, administrasi meliputi yang pertama ada mencatat penyelenggaraan produksi, menyusun rencana anggaran, surat menyurat antar perusahaan, membuat daftar gaji karyawan, mencatat pesanan, pembukuan, dan terakhir adalah pengarsipan dokumen. Jangan lupa perhatikan pula hal-hal di bawah ini, yakni izin usaha, retribusi, SIUP, pajak, dan juga AMDAL. Itu harus diperhatikan setiap akan memulai usaha. Selanjutnya, jika sudah memulai usaha, maka hal yang tak kalah pentingnya adalah pemasaran atau marketing. Karena di sini ada 2 hal dari pemasaran, yakni perencanaan dan pelaksanaan.
perencanaannya sendiri dimulai dari segmentasi pasar yang bertujuan untuk menentukan lokasi usaha dan harga jual, yang nantinya akan memunculkan penguasaan pasar, yakni meliputi aspek sasaran pasar, selera konsumen, citra produk, saluran distribusi, dan penentuan harga. Jika perencanaan ini sudah matang, maka bisa langsung dilakukan pelaksanaan pemasaran dengan berbagai cara. Yang pertama ada personal selling atau penjualan secara individu, yang kedua melalui advertising atau iklan, yang ketiga dengan menggunakan jasa sales promotion, yang keempat bisa dipublikasikan melalui media sosial, dan yang terakhir sponsorship. Jika sudah lengkap semuanya, maka bagan sumber daya usaha yang 6M tadi bisa berjalan. Dengan adanya money digunakan untuk membeli kebutuhan material dan mesin yang diolah nantinya oleh sumber daya manusia dengan metode tertentu dan menghasilkan barang yang nantinya akan diluncurkan ke pasaran. Dan jika income-nya sudah melebihi dari modal, maka dikatakan usahanya berhasil. Jika usahanya berhasil, hore, akhirnya saya bisa punya usaha sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk pada orang-orang yang bisa membuat usaha, bukan mencari lapangan pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan, insya Allah. Oke, cukup sekian teman-teman materi kita hari ini. Silahkan kerjakan latihan soal. Di sini saya memberikan 4 poin soal. Silahkan dikerjakan di buku catatan. Jangan lupa materinya dicatat dan diringkas di buku catatan. Kemudian nanti hasilnya dikirimkan melalui channel Google Classroom. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum.